Hai, sahabat Susenas. Kali ini, kita membahas pengisian Susenas konsumsi pengeluaran blok pengeluaran bukan makanan. Pendekatan pencatatan pengeluaran bukan makanan menggunakan delivery approach. Artinya, barang dicatat setelah diterima rumah tangga. Untuk barang yang masih dalam pengiriman, tidak dicatat sebagai pengeluaran konsumsi, karena belum bisa dimanfaatkan nilai barang tersebut. Referensi waktu pencatatan sebulan terakhir dipakai untuk mencatat barang atau pengeluaran rutin, misalnya sewa rumah, tagihan listrik, BBM, dan lain-lain. Sedangkan, referensi waktu pencatatan setahun terakhir, untuk barang-barang atau pengeluaran yang tidak rutin, misalnya perbaikan rumah, pembelian barang tahan lama, pembelian pakaian, pembayaran pajak, dan lain-lain. Bagaimana aturan pencatatan pengeluaran bukan makanan? Pertama, jika pembelian barang secara kredit yang dicatat tetap harga barang jika dibeli secara tunai. Kedua, pembelian barang untuk barang di bawah harga pasar, misalnya karena ada subsidi atau pasar murah, maka pencatatan pengeluaran diperkirakan sesuai harga pasar. Selanjutnya, pembelian harga diskon atau non-cash tetap dicatat sesuai harga yang dibayarkan. Kemudian, pembelian dengan mendapatkan cashback, maka pencatatan sesuai dengan harga barang yang dibayarkan saat pembelian. Subkelompok A, perumahan dan fasilitas rumah tangga. Salah satu yang harus diperhatikan adalah konsistensi isian antar pertanyaan, misalnya, pada rincian 227, status penguasaan bangunan tempat tinggal berkode 1, maka isian rincian 228 harus terisi. Kemudian, jika rincian 27 berkode 2, maka isian rincian 229 harus terisi dan seterusnya. Kepala rumah tangga yang menempati rumah yang berbeda, misalnya sewa atau kontrak di wilayah lain, maka yang dicatat tetap status penguasaan rumah tangga responden terpilih. Nilai perkiraan sewa pada rincian 228 adalah harga sewa yang berlaku pada daerah setempat. Jika rumah tangga membayar sewa atau kontrak dengan harga yang lebih rendah, misalnya seharusnya harga sewa rumah Rp1 juta, tetapi karena masih kerabat atau keluarga, sehingga hanya membayar sewa Rp400.000, maka yang dicatat pada rincian 228 adalah sebesar Rp1 juta, sedangkan selisihnya Rp600.000, dicatat pada penerimaan transfer blok 5E rincian 3 kolom 3. Selanjutnya, rincian 232, pemeliharaan rumah tidak termasuk pengeluaran yang memperluas atau menambah lantai, mengubah bentuk atau meningkatkan nilai bangunan. Berikut tata cara pencatatan pengeluaran listrik. Jika listrik PLN maka rincian 233 dan 234, yaitu banyaknya KWH yang dipakai dan nilai pengeluaran diambil dari informasi rekening PLN sebulan terakhir. Jika non-PLN maka rincian 233, banyaknya pemakaian listrik diperkirakan dari pemakaian sebulan. Dan rincian 234 merupakan perkalian antara 233 dikali harga KWH terendah PLN, termasuk untuk kasus rumah tangga yang nyantol atau mencuri listrik dari tetangga. Cara penghitungan KWH dapat didekati dengan jumlah yang digunakan per alat listrik dikali dengan jumlah pemakaian alat listrik sebulan dibagi 1000. Pengisian pengeluaran pada rincian 235 diperuntukkan bagi rumah tangga yang menggunakan air pump, pedagang keliling atau membeli air untuk kebutuhan rumah tangga. Jika responden hanya membayar ongkos air maka biaya angkut dicatat sebagai pengeluaran pada rincian 236. Pencatatan pengeluaran generator untuk rumah tangga sendiri dicatat pada rincian 237 sampai 242. Sedangkan jika generator digunakan untuk distribusi rumah tangga lain dalam bentuk listrik, maka dianggap memiliki usaha listrik non-PLN, sehingga pemakaian listrik dari generator untuk rumah tangga tersebut dicatat pada rincian 233 dan 234. Kemudian untuk pemeliharaan dan perbaikan generator dicatat pada rincian 242. Selanjutnya, konsumsi dan pengeluaran bahan bakar kendaraan bermotor dicatat pada rincian 243 sampai 250. Perbaikan kendaraan bermotor dicatat pada rincian 251, baik perbaikan ringan maupun besar selama referensi waktu setahun terakhir. Untuk pencatatan banyaknya konsumsi LPG didekati dengan jumlah gas yang dikonsumsi. Misalnya,
Rumah tangga menggunakan tabung 12 kg senilai 225.000 dan habis dalam waktu 3 bulan, maka banyaknya konsumsi sebulan dicatat pada kuesioner rincian 252 kolom 3 sebanyak 4 kg dan pengeluaran pada rincian 253 senilai Rp75.000. Pencatatan pengeluaran pulsa HP pada rincian 264 mencakup pengeluaran untuk seluruh nomor HP yang aktif untuk semua anggota rumah tangga. Internet gratis, baik di tempat kerja, tempat umum dan lain-lain, tidak perlu diimputasi perkiraan biayanya. Rincian 267 termasuk untuk pengeluaran pengiriman barang melalui jasa angkutan online. Subkelompok B, aneka barang dan jasa. Rincian 275 termasuk mencatat pengeluaran barang yang digunakan sebagai penolong memasak sehari-hari seperti daun pisang, daun kelapa, janur, dan sebagainya. Pengeluaran rincian biaya kesehatan ditanyakan juga terkait biaya yang benar-benar dikeluarkan oleh rumah tangga atau out of pocket. Disebut dengan out of pocket yaitu biaya yang benar-benar langsung dikeluarkan oleh rumah tangga, termasuk di dalamnya yaitu retribusi pelayanan kesehatan, gratifikasi dalam bentuk uang ataupun barang kepada praktisi kesehatan. OOP yang dimaksud termasuk jika menggunakan kartu debit, kartu kredit atau uang yang berasal dari pinjaman. Tidak termasuk OOP jika rumah tangga mendapatkan bantuan biaya kesehatan dari pihak seperti keluarga, kantor, asuransi, teman dan sebagainya. Jika biaya kesehatan seluruhnya ditanggung pihak ketiga, maka OOP biaya kesehatan blok 42 kolom 3 diisikan 0, sedangkan kolom 5 diisi sesuai pengeluaran atau biaya yang seharusnya dibayarkan tersebut. Jika sebagian biaya kesehatan ditanggung pihak lain, maka yang dicatat pada kolom 3 hanya yang benar-benar dikeluarkan atau ditanggung rumah tangga. Kemudian, total seluruh biaya kesehatan termasuk dicatat di kolom 5. Jika seluruh biaya dikeluarkan sepenuhnya oleh rumah tangga, maka isian kolom 3 dan kolom 5 sama besar. Pengeluaran biaya rawat inap pada rincian 278 tidak termasuk biaya untuk makan minum selama rawat inap. Jika rumah tangga mendapatkan imunisasi gratis, maka rincian 288, kolom 3 adalah 0. Pengeluaran biaya sekolah dicatat pada rincian 292-297, termasuk dicatat pada rincian tersebut untuk pengeluaran yang belum dibayarkan. Biaya transportasi dicatat pada rincian 298-306, termasuk dipisahkan rincian biaya transportasi dalam rangka ke fasilitas kesehatan. Rincian 304 termasuk untuk gaji atau upah pembantu baik yang menjadi ART, maupun bukan ART. Jika ada ART pembantu, maka nilai upah tersebut juga dicatat pada pendapatan ART di blok 5A. Subkelompok C, pakaian, alas kaki, dan tutup kepala. Pada subkelompok C ini terdapat penambahan satu kolom yaitu sumber perolehan komoditas. Pencatatan pengeluaran rincian 308-315 untuk pakaian jadi ditinjau dari pemakainya, bukan dari ukurannya. Subkelompok D, barang tahan lama. Untuk pembelian barang tahan lama yang relatif besar atau mahal maka perlu ditanyakan sumber dananya. Subkelompok E, pajak, pungutan, dan asuransi. Rumah tangga yang belum membayar pajak tetap dianggap telah membayar pajak. Nilai yang dibayarkan tersebut dianggap sebagai penerimaan dari transaksi keuangan, blok 7 rincian 5 kolom 2. Untuk pajak kendaraan bermotor pada rincian 336, termasuk juga pajak kendaraan yang digunakan untuk usaha rumah tangga. Rincian 338, asuransi kesehatan yang dimaksud meliputi pembayaran premi asuransi kesehatan yang tidak bersifat tabungan, misalnya membayar premi BPJS, maupun asuransi kesehatan lainnya. 339, asuransi jiwa lainnya seperti asuransi kematian yang tidak bersifat tabungan, dan asuransi kerugian. Subkelompok F, keperluan pesta dan upacara atau kenduri. Pengeluaran yang dicatat pada subblok ini, tidak meliputi pembelian makanan atau bahan makanan untuk para tamu. Pengeluaran makanan untuk pesta, merupakan pengeluaran transfer rumah tangga lain, blok 5E rincian 3 kolom 5. Blok 43, rekapitulasi pengeluaran untuk barang-barang bukan makanan. Blok 43.1 ditujukan untuk merekap pengeluaran makanan dan minuman jadi serta rokok untuk setiap ART.
Jumlah baris yang terisi pada nama ART, harus sama dengan banyaknya ART di rumah tangga tersebut. Pada blok 43.2, petugas menyalin pengeluaran makanan, minuman dan rokok sesuai jenis rincian pengeluarannya dan sesuai dengan sumber perolehannya, baik pembelian maupun produksi sendiri atau pemberian. Penegasan blok 42, beberapa di antaranya. 1. Bahan bakar gas kaleng kecil catat pada rincian 261, kayu bakar dan bahan bakar lainnya. 2. Nilai BOS diimputasi, pencatatan pengeluaran disesuaikan dengan yang dikelola dan dimanfaatkan oleh siswa. Yang ketiga, pembayaran STNK juga sudah termasuk pembayaran premi asuransinya. 4. Pencatatan untuk premi BPJS pada rumah tangga sebagai peserta BPJS PBI meskipun tidak membayar premi namun nilainya tetap diperkirakan dan dicatat pada rincian 338. Kemudian, nilai yang sama juga dicatat sebagai penerimaan transfer dari pemerintah. Untuk anggota rumah tangga sebagai peserta BPJS Kesehatan PBI yang setelahnya membayar premi, maka pengeluarannya dicatat pada blok 42 rincian 338, asuransi kesehatan. 5. Untuk penghitungan pengeluaran BPJS non-PBI ASN bagi responden yang biasanya dipotong dari gaji dan tidak tahu besarannya adalah sebesar 5% dari gaji, dengan rincian 1% dibayar oleh peserta dan 4% dibayar oleh pemberi kerja. 6. Cashback yang diisikan di blok 7 rincian 5 kolom 2 hanya yang berupa uang, misal ShopeePay, GoPay dan lain sebagainya. Tidak termasuk yang koin.